Dari video sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa konsep yang berkaitan dengan pendekatan pikir. Ada konsep membuat perubahan positif dengan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berpikir berbasis kekuatan, 7 aset utama dalam satuan pendidikan, serta aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tapi, apa sih kaitannya pendekatan ini dengan merancang program yang berdampak pada murid? Nah, pada video kali ini, kita melihat keterkaitan antar konsep dan kegunaannya dalam membantu kita merancang program prioritas di satuan pendidikan. Sebelum melanjutkan, sebaiknya ibu bapak mempelajari terlebih dahulu masing-masing konsep agar lebih mudah memahami video ini. Saat kita merancang program satuan pendidikan, pasti banyak ide yang muncul dan ingin diterapkan di sekolah. Nah, setiap pendekatan akan membantu kepala satuan pendidikan menumbuhkan kepekaan rasa untuk memilih mana yang menjadi prioritas. Mari kita bahas satu persatu. Pada konsep inquiry positif, kita didorong untuk menggali hal-hal positif. Maka, paradigma berpikir ini dapat menjadi dasar ketika kita akan merancang sebuah program. Jadi, ketika menemukan hal-hal dilematis saat memprioritaskan, kepala satuan pendidikan memiliki cara berpikir yang positif dan tepat agar dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk saat itu, serta memiliki dampak bagi peserta didik. Kemudian, pemikiran berbasis aset atau kekuatan menjadi bagian dari pemikiran positif. Pemikiran ini bisa membantu kita melihat lebih jelas lagi mana sumber daya yang dimiliki dan yang dapat dioptimalkan oleh satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kekuatan ini kemudian dikelompokkan ke dalam 7 aset utama dalam satuan pendidikan. Melalui konsep ini, kita dapat memetakan potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan lebih mudah. Hasil pemetaan inilah yang nantinya bisa jadi modal awal kita saat merancang program dan juga membantu mewujudkan visi satuan pendidikan. Tapi, apakah pemikiran positif dan berpikir berbasis kekuatan sudah cukup untuk mendorong kepekaan kita dalam merancang program yang berdampak pada murid? Ternyata belum tentu. Disinilah konsep suara, pilihan, dan kepemilikan murid menjadi penting. Konsep ini membantu menajamkan setiap ide yang kita miliki. Di mana suara muridnya? Pilihan apa yang bisa diberikan kepada murid? Bagaimana strateginya untuk menumbuhkan kepemilikan pada murid? Dengan begitu, program yang kita rancang akan selalu berfokus pada murid. Setiap sumber daya yang ada juga dapat menjadi ruang bagi peserta didik menyampaikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Misalnya, melibatkan lingkungan sekitar dalam berbagai kegiatan pelayanan masyarakat yang digagas murid, melibatkan universitas agar menindaklanjuti ide-ide inovatif yang digagas peserta didik untuk kemudian diriset lebih jauh oleh universitas, melibatkan media untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan berbagai aksi inisiatif murid yang berdampak bagi komunitas, mengundang organisasi masyarakat untuk ikut serta bekerja sama dengan sekolah menjadi sumber belajar dan melatih keterampilan peserta didik. Misalnya, organisasi kepemudaan, komunitas dongeng, komunitas peduli sampah, komunitas peduli lingkungan, komunitas olahraga, dan lain-lain. Nah, itulah kaitan-kaitan antara konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan berpikir saat merancang program yang berdampak pada murid. Sebagai seorang kepala satuan pendidikan, tentunya kita dituntut untuk mampu merancang program yang nantinya dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik kita. Jadi, apakah sudah siap menerapkan pendekatan ini dalam merancang program di sekolah ibu bapak? Ditunggu ceritanya ya, selamat merancang!